Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak pakai Rabbi syrah li. Saya pernah tanya Gus Dur, kok Gus Dur orang-orang pidato pakai Rabbi syrah li, Gus Dur enggak? Apa jawabnya? Emang itu Fir'aun? Itu jawabannya ya. Itu doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Baca doa itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu Gus Dur ya. Gus Dur begitu. Emang ente Fir'aun pakai dibaca Rabbi syrah li? Saya ngikut aja, saya nggak pakai Rabbi syrah li ya. Baik, ini ngaji ya. Ini ngaji. Kalau tadi dikatakan dari umarohnya sedikit, besok bisa kita balik pengajian umaroh ulama. Tempatnya di sana, tempatnya di balai kota. Nah, kita yang datang ke sana tukar ya. Barangkali nanti kalau di sana mungkin kepala dinas pada takut sana mungkin ya. Jadi pada hadir begitu. Sini pengajian, memang pengajian beda ya. Tadi saya giliran di Cimanggis, pendidikan karakter. Bulan lalu saya minta bawa Al-Quran, sebab Pak Wali Kota minta 15 menit diajarkan Al-Quran. Nggak ada yang bawa. Saya bilang buka HP-nya, di HP ada nggak? Ada. Kelihatannya pada ketakutan. Sebelum nggak baca, saya yang baca nanti diikutin. Saya kasih tahu ini yang ikhfa, ini idgham, ini mad wajib, ini mad jaiz, segala macam. Alhamdulillah, walaupun sedikit ya, itu bisa saya berikan penjelasan tentang gunnah, tentang segala macam. Itu minta Pak Wali supaya kita ketika pendidikan karakter ya 15 menit diajarkan membaca Al-Quran supaya semua ASN bisa ngaji. Memang agak sulit ngaji Quran itu. Namanya nanti mungkin judulnya kita rubah ya, jangan pengajian. Kalau ngaji pada takut. Baik, saya tidak menyebut satu-satu semuanya, cuma khusus kepada saudara-saudara kami dari Nasrani, dari Katolik terutama. MUI Kota Depok mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus yang kemarin sudah kita tahu. Mudah-mudahan bisa cepat ada penggantinya untuk memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Itu ucapan kami. Yang kedua, kepada polisi, kami prihatin mobilnya dibakar 3, mobil dinas dibakar 3. Nah, ini bagi pelajaran ya. Bagaimana nanti kalau nangkep orang harus dengan taktik yang lebih, kan banyak intelnya kan. Supaya jangan sampai bisa dibakar begitu. Baik, itu kami prihatin. Kemudian halal bihalal ini memperkuat silaturahmi. Ada yang bertanya, ini silaturahmi apa silaturahim? Ada dua memang masdarnya, bisa rahmun atau rahman, rahim yarhamur rahman, bisa rahiman. Kalau silaturahmi hanya mati, wakofnya tetap dibaca silaturahmi. Tapi kalau silaturahim, mimnya wakof mati, jadi silaturahim.
Yang benar mana? Di komus dua-duanya benar. Tapi yang umum rahim, silaturrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Rahimah. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang untuk dapat tambahan rezeki banyak dan panjang umur, hendaklah dia bersilaturahim. Rezeki sudah ditentukan, umur ditentukan. Tapi kenapa bisa nambah umur, tambah rezeki? Ini hak prerogatif Allah, terserah Allah mau dikasih tambah atau enggak. Tapi secara logika, orang yang silaturahim itu akan dapat rezeki. Kiai Yazim di rumah nggak ada kopi, nggak ada rokok. Datang ke rumah Kiai Mujib, ada kopi, rokok, tambah rezeki. Punya masalah yang sulit dipecahkan, kemudian dia pikirkan sendiri, lama-lama bisa mati, pendek umurnya. Tapi kalau dia ngadu sama temannya, dia ungkapkan segala kesalahan, keresahannya, maka akan lebih lega sehingga panjang umur. Itu kata Nabi, siapa yang suka, yang senang tambah rezeki dan panjang umur, hendaklah dia bersilaturahim. Dengan silaturahim kita bisa ngobrol, hal-hal yang tadinya pusing bisa terlepas. Walaupun terpulang pusing lagi, lain masalah itu. Ya, ini jadi secara bahasa, insya Allah kalau saya pakai silaturahim, dua-duanya bisa sama, yaitu rahimnya bisa makna kasih sayang, bisa makna tempat menyimpan janin, sehingga kasih sayang ibu sama anaknya karena sudah disimpan sejak 0 bulan sampai ke 9 bulan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat silaturahim ini menjadikan kita ukhuwah Islamiyah. Dalam bahasa Indonesia oleh Menteri Agama dulu, kerukunan sesama umat Islam. Ada kerukunan antar agama, ada kerukunan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kalau ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan, bisa secara Islam, bisa persaudaraan secara Islami, bisa persaudaraan sesama Islam. Terserah pilih mana tuh. Soalnya yang menjadi kunci Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Islamiyah artinya apa? Secara Islam, apakah sesama Muslim, apakah secara Islami, terserah aja. Yang penting ukhuwah Islamiyah, kerukunan umat Islam. Di dalam ukhuwah persaudaraan ada yang menarik. Akhun itu saudara, tapi jamaknya ada dua. Ada ikhwan, ada ikhwah, ikhwatun, ada ikhwanun. Ternyata dalam Al-Quran, ikhwan itu bersaudaraan yang bukan sekandung. Ya, kita ini bukan sekandung, saudara. Islam, sesama Islam, saudara. Tapi kalau ikhwah itu saudara sekandung. Cuma pertanyaannya, kenapa ketika Allah mengatakan bahwa orang Islam, orang mukmin itu bersaudara, pakai innamal mu'minuna ikhwatun, bukan ikhwanun. Ini kata ulama bahwa sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara seperti saudara kandung. Gitu. Kenapa bukan ikhwanan tapi ikhwatun, bukan ikhwanun tapi ikhwatun. Nah, jadi itu secara bahasa. Maka kita dalam masalah silaturahmi atau silaturahim
itu untuk memperkuat ikhwah atau ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu kita di dalam masalah ini harus benar-benar dalam tema ulang tahun kali ini 26 tahun bersama Depok Maju Depok maju Depok lupa, bersama Depok Maju. Kita udah lebih dulu, bersama Depok lebih maju lebih lagi, kita lebih jalan duluan, lebih maju jalan duluan, orang-orang maju, kita lebih maju lagi. Tapi kebersamaan itu memang sinergitas antara polisi dan Darkodim dan semuanya itu harus benar-benar bersama-sama. Makanya Pak Wali Kota ketika dilantik tidak ada lagi 1-2, semua sama. Gitu aja. Memang harus sama-sama. Kalau satu membangun, satu lagi merusak, nggak akan selesai pembangunan. Ada sebuah syair, mata ya bulughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan selesainya sebuah bangunan? Apabila engkau membangun, yang lain merobohkan. Siang kita bangun, malam dirobohin orang. Siang bangun, malam dirobohin. Kapan selesainya? Nggak ada selesainya. Maka mari Depok bersama untuk lebih maju daripada tahun-tahun yang lalu. Itu maunya kita. Kebersamaan, sinergi, harmoni, bahkan udah anti, hebat, harmoni lagi satu sama lain, sehingga kita semua benar-benar membangun bersama-sama. Jangan yang satu membangun, satu merusak. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini, dalam pengajian kali ini, mari kita bertekad semua, seluruh stakeholder, seluruh elemen warga Depok, dari pimpinan sampai yang paling bawah, bersama-sama maju kepada pembangunan yang telah disampaikan dalam visi dan misi wali kota. Ada berapa program tadi? 20, mudah-mudahan bisa tercapai selama 5 tahun. Ya bertahap lah, sekarang baru 1, 2, 3, insya Allah sampai tahap terakhir untuk pemilu lagi, pilkada lagi, sudah selesai yang dijanjikan kepada masyarakat. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.